عليه وسلم يا ربنا اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Halaman 47 ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحو الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Subhanallahul azim. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang mereka makan riba. La yaqumuna, mereka tidaklah berdiri illa kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal massi, kecuali seperti apa yang berdiri orang yang masuk padanya syaitan dari sentuhan, dari kerasukan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Itu dengan sesungguhnya mereka berkata sungguh jual beli seperti riba. Padahal wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa halallahu, dan Allah menghalalkan al-bai'a jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Saya ulangi, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Cara mengamalkan yaitu kita mencela kejahatan, termasuk kejahatan riba. Riba bulan. Allah mencela orang yang makan riba. Berarti kita mencela atau menghina kejahatan. Termasuk adalah pemakan riba. Makanya orang munafik itu jangan diidola, dicela. Sumun bukmun umyung bahum la yarji'un. Munafik itu tauli, heisu, bauta. Pemakan riba itu tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya
orang apa? Rasukan setan karena gila. Apa tadi? Termasuk riba. Kita hinakan kejahatan termasuk pemakan riba. Nomor 2, kita hindari riba atau bunga. Baik memberi, baik memakan, ya, memberi menjadi saksi atau penulis. Kita hindari riba, baik menjadi memberi, ya, memakan, memberi, kemudian menjadi saksi dan penulis. Seperti disebutkan dalam hadis. Ya, nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Jadi memakan riba, memakan bunga itu haram. Orang yang makan bunga itu adalah tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya setan karena gila. Allah murka. Ayat tentang riba ini jatuh setelah ayat tentang nafkah. Makanya kalau punya duit, hindari bank. Hindari. Kalau punya duit, dekati orang miskin, dekati fuqara, dekati sabilillah. Setiap ayat tentang nafkah, tentang sedekah, mesti hubungannya dengan larangan riba. Seperti ayat yang tentang sholat, hubungannya dengan zakat. Bagaimana kalau riba itu, misalnya siapa yang menaruh uang 6 juta, ya, atau siapa yang menaruh uang ya 6 juta, maka setiap bulan dapat 1 juta selama 12 juta, selama 12 bulan. Berarti apa? Berarti itu ya riba, tambah nemen ya. Itu kebohongan sejak awal itu. Baik itu namanya ballpoint atau ballpoint atau apa. Itu riba itu. Ya, untung kalau kita diselamatkan oleh Allah. Jadi ulangi, kita tidak menjadi orang yang memakan riba. Riba itu apa sih? Bunga. Bunga itu apa? Bunga ya tambahan. Lah agar orang yang nggak bisa kerja itu punya modal untuk usaha, jangan bunga. Namanya kerjasama saja. Bagi hasil. Apa bedanya bagi hasil? Bagi hasil itu pokoknya antara pemilik modal, pemilik uang, dan antara yang jasa, yang kerja, itu harus sama. Kalau yang kerja UB untung besar, maka pemilik modal juga UB untung besar. Kalau yang kerja itu RB rugi besar, pemilik uang juga harus RB juga, harus rugi besar. Tapi kalau bunga enggak. Pokoknya uang saya titipkan setiap bulan harus bayar nyicil. Kalau 10 juta, setiap bulan 1 juta, berarti sampai 1 tahun menjadi 12 juta. Entah kamu UB atau RB, yang penting pokoknya saya tetap untung. Itu namanya apa? Riba. Itu yang dilarang. Karena apa? Sesekali dia adalah merugikan orang, sesekali
dia dirugikan oleh orang. Paham ya? Nah, Allah itu sayang. Allah itu sayang. Bukti sayangnya Allah dalam membuat hukum banyak. Bukti sayangnya Allah membuat mata kita. Mata kita diberi apa? Hidup. Ada diberi apa? Ada tutupnya. Itu kan sayang. Demikian juga hukum Allah adalah hukum dari zat yang maha sayang. Jangan sampai ada yang dirugikan. Paham ya? Pada waktu pemilik usaha itu UB untung besar, sementara pemilik uang adalah untung begitu saja, berarti untung besar di atas untung biasa orang. Itu juga tidak boleh. Nah, jadi harus sama. Kalau yang pemilik jasa itu, yang usaha itu bangkrut, ya pemilik modal ya harus ikut bangkrut. Ya, entah 50% atau apa. Uangnya dipakai usaha, betul-betul usaha, ternyata apa? Bangkrut. Maka hutangnya paling banter ya 50% dibayar. Jika itu kecelakaan, jadi misalnya. Ini. Jadi pemakan riba neraka. Tidak makan kecuali makan neraka. Yang memberi riba, yang memberi, misalnya kita utang bank, kita memberi bunga kepada bank, itu juga riba, neraka juga. Yang menjadi saksi juga ahli neraka. Yang bagian mencatat transaksi juga neraka. Untung kamu tidak kuliah di perbankan. Dan mereka tidak bisa berdiri nanti kecuali seperti berdirinya apa? Orang yang kerasukan setan. Kita nono. Nah, itu mulia tak jadi pegawai bank. Nah, jadi pegawai riba itu. Nah, sekarang sudah ada namanya bank syariah. Apapun yang jelas bank syariah itu adalah sudah namanya syariah ya. Bagi hasil sudah. Makanya kalau apa-apa hubungan dengan bank syariah banyak itu bank syariah, BRI, BNI itu ada syariah. Muamalah itu juga syariah. Jadi pegawai bank itu nanti tidak bisa berdiri ya, kecuali seperti berdirinya orang yang merasakan setan karena penyakit gila. Bisa jadi pegawai, ya makanya keluarlah. Ya, tidak jadi pegawai yang syariah. Ada orang punya anak juga, yang dua bikin pesantren sudah punya yayasan, yang satu belum bikin pesantren. Karena apa? Jadi pegawai kita. Ya, gara-gara jadi pegawai bank itu. Maunya suruh bikin yayasan, bikin pesantren, oh enggak bisa, suruh keluar dulu. Atau masuk dulu ke bank syariah, enggak apa-apa. Nah, kalau punya duit, jangan dekat-dekat dengan bank. Kalau punya duit, dekatlah dengan pesantren, ya kan? Dekatlah dengan pembangunan masjid. Dekatlah dengan fakir miskin. Dekatlah dengan sabilillah. Jalan Allah. Kalau ada kita, misalnya, hutang bank, ternyata kita bangkrut, kemudian dijadikan sahabat. Ya alhamdulillah. Itu kelihatannya bangkrut, tetapi sebenarnya dia adalah kaya. Asalnya mau dibangkrutkan di akhirat tidak jadi. Bangkrut di dunia saja, tapi akhirat kaya. Allahumma. Kalau kamu pernah
berurusan dengan bank, kemudian kamu bangkrut, celalah itu apa? Bank biar sebagai tokoh. Kita celah, kita mencela apa kejahatan termasuk perbankan, termasuk riba, kita celah. Maka ada uang 500.000 itu zaman-zaman katanya transaksi, tidak ada transaksi sekian bulan, hapus duitnya. Wadah, duit zaman-zaman maju pedet terima saya. Enaknya sendiri aja. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Demikian itu karena sungguh mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Kenapa kok dicela oleh Allah? Karena mereka apa? Karena mereka sudah tidak menghindari yang haram, mengatakan yang salah juga. Kita hindari menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram. Sebab itu adalah dosa yang paling besar. Melebihi menjalankan yang haram itu. Nomor 2, jika kita tidak mampu menghindari yang haram, maka kita tidak membenarkannya. Jika kita tidak mampu menghindari yang haram, maka kita tidak membenarkannya. Nah, sama dengan nomor 1, tapi apa ingin apa? Menekankan lagi. Apa tadi nomor 1? Kita menghindari menghalalkan yang haram. Sebab dosanya lebih besar daripada menjalankannya. Kalau ada orang terpaksa harus berurusan dengan bank, maka mudah-mudahan diampuni kalau terpaksa. Tapi jangan mengatakan bank itu halal. Paham ya? Jangan sekali-kali mengatakan riba itu halal. Ini ancamannya berat. Kenapa kok diolok oleh Allah? Karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Padahal jual beli Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nomor 2, kalau kita terpaksa tidak bisa menghindari yang haram, maka jangan mengatakan itu halal. Dosanya lebih besar. Bang, kita tidak bisa menghindari riba. Nggak bisa, terpaksa misalnya. Ya tetap dikatakan haram. Wah, sedikit aja, Pak. Oh, kok ngomong ngono kan. Neraka betul. Justru nerakanya lebih berat. Sulit diampuni oleh Allah. Bang, kalau terpaksa tidak bisa menghindari SMS, pacaran, jangan mengatakan SMS itu halal. Ya. Terpaksa nggak bisa menghindari pacaran, jangan mengatakan pacaran itu halal. Dengar kuping kalian,
Kalau SMS-an kan halal itu tidak apa-apa. Misalnya, kalau kamu ngomong begitu, itu nerakanya berat, sulit diampuni oleh Allah. Tapi kalau misalnya, ya Allah, saya begini dosa lo SMS-an sama lawan jenis. Ini sama dengan mendekati zina. Ya Allah, ampunilah saya. Jangan jadikan saya terus-terusan begini, ya Allah. Padukanlah kami dengan pernikahan. Allahumma. Banter. Begitu, jangan, nggak apa-apa SMS-an saja kok. Itu sudah mendekati zina. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Demikian itu karena sungguh mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Na'udzu. Kalau kamu nggak mau makan ikan lele, jangan mengatakan ikan lele itu haram. Ya. Sebaliknya, jangan mengharamkan yang halal. Oh, jual beli itu kan sama dengan riba. Oh, itu syirkah itu kan sama dengan riba. Oh, tidak sama, coy. Kalau kamu mengatakan syirkah atau kerjasama bagi hasil itu sama dengan riba. Kalau bank syariat itu kamu sama dengan bank biasa. Oh, kamu neraka. Nyonyor kamu di neraka, ya. Tidak apa-apa. Ini hasilnya lebih bagus, ini sama dengan kerjasama bagi hasil. Oh, nyonyor kamu di neraka kamu. Tidak diampuni kamu. Bul, dengarkan, Bul. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kita tempuh jalan yang bagus, jalan yang halal, yang baik. Kita tempuh jalan yang baik dan kita hindari jalan yang haram. Nah, ulangi, kita tempuh jalan yang baik atau halal dan kita hindari jalan yang haram. Sebab dalam Islam pasti ada jalan keluarnya. Sebab dalam Islam pasti ada jalan keluarnya. Jadi wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Dikiaskan dengan ini adalah Allah menghalalkan syirkah bagi hasil dan mengharamkan riba. Bang? Oleh karena itu kita jalani, kita pilih jalan hidup yang halal, kita hindari yang haram, sebab dalam Islam pasti ada jalan keluarnya. Kalau dikatakan bunga itu karena saling menolong, salah, paham ya? Ada jalan keluarnya. Kalau kamu saling menolong, punya pemilik uang dan pemilik kerja usaha, itu bisa yang halal, kerjasama yang halal, yaitu apa? Bagi hasil. Paham? Jadi ada jalan keluarnya. Kalau kamu ingin bagi hasil, jangan pakai yang jalan yang haram, yaitu riba. Pakai saja jalan yang halal, yaitu bagi hasil. Malah Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana thalithu syarikain. Aku adalah ketiganya orang yang bersyirkah. Malam yakun ahaduhuma sahibahuma. Selama
saudaranya tadi tidak mengkhianati kepada saudara yang lain. Salah satu tidak mengkhianati kepada saudara yang lain. Ini, selama tidak berkhianat, maka Allah adalah yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Maksudnya Allah memberikan barokah. Kalau pacaran tidak boleh, bagaimana kita akan terjadi pernikahan? Kalau mejeng tidak boleh, bagi perempuan misalnya mejeng menampakkan diri tidak boleh, bagaimana terjadi pernikahan? Nanti kan nggak laku nikah. Loh, jangan pakai jalan yang haram. Allah memberikan jalan yang halal, lebih baik. Yaitu apa? Nikah. Oleh karena itu, perempuan tidak perlu matching, tidak perlu menampakkan diri. Cukup walinya saja yang mencarikan. Ya, entah Pak Saroni atau Pak Budi, ya, atau Pak Hendrik, itu walinya saja. Kamu jangan mau diajak pacaran, ya. Ada jalan keluarnya itu yang halal, yang bagus. Yaitu apa? Kalau anak perempuan kepingin dinikahi oleh laki-laki, misalnya Mas Hendrik misalnya, ya, matur pada walinya, ya. Bapak tolong Pak, itu loh Mas Hendrik itu orangnya bagus gitu loh, ya. Badannya kayak gajah. Nah, orang tua wajib hukumnya untuk mencarikan jodoh untuk anaknya. Wajib, kewajiban orang tua wali adalah menikahkan kalau sudah sampai ketemu jodohnya. Ya, baik. Ya. Demikian juga kalau laki-laki senang, pacaranlah dengan bapaknya. SMS-an sak kapoe gak apa-apa ya. Sampai amoh-amoh ya. Kalau dengan orang tuanya tidak masalah. Jadi apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ada jalan keluar. Ya. Ada jalan keluar. Bagaimana terjadi kerjasama? Kalau riba tidak boleh, masa mau orang dipinjam uangnya itu kemudian nggak ada apa-apanya saja, nggak ada bunganya, apa mau? Ya itu kerjasama itu bagi hasil itu. Kalau bagi hasil itu nanti yang kerja tidak semangat. Kalau begini kan semangat yang kerja. Khawatir. Ya itu berarti kamu mengakui kamu punya duit. Kamu lupa bahwa itu duitnya Allah. Ya kan? Kamu lupa bahwa itu hartanya Allah. Kalau sudah begitu berarti kamu kafir kamu. Mau lu? Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Faman maka siapa yang ja'ahu datang padanya mau'izatun mau'izah atau nasihat min rabbih dari Tuhannya, fantaha maka ia berhenti, tidak diterus-teruskan ribanya, falahu maka baginya masalafa apa yang telah lampau. Ya sudah terlanjur dosanya, ya sudah telah lampau. Wa amruhu dan urusannya ilallahi pada Allah. Kita segera berhenti setelah mengerti
kita segera berhenti setelah mengerti bahwa itu dilarang oleh Allah. Termasuk dalam hal riba. Kita segera berhenti setelah mengetahui bahwa itu dilarang oleh Allah, termasuk riba. Kalau sudah tahu ternyata bunga bank itu haram, kita berhenti. Ya. Coba itu semuanya segera memahami dan berhenti. Pindah saja yang syariah ya. Coba sudah pengalaman dirugikan sebanyak-banyaknya. Yaitu nggak ada transaksi sekian bulan ternyata hapus. Duit sama zaman itu hapus ya. Enak saja hapus saja ya. Yes. Kacau itu ya. Tapi alhamdulillah kok begitu ya. Alhamdulillah begitu sehingga Abah paling apa? Wah, mencela pada bunga bank ya. Untungnya Abah pernah dirugikan sehingga apa? Wah, pengalaman awas tak celah ya. Kalau punya duit jangan itu. Kalau punya duit santri-santri kasih modal. Nah, biar mereka beli rokok. Ngono lah, Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, maka siapa yang datang padanya mau'izah dari Tuhannya, fantaha, maka dia berhenti, falahu ma salaf, maka bagi dia apa yang telah lewat. Jadi apa tadi? Setelah datang, setelah mengerti apa larangan Allah, itu dilarang oleh Allah, maka kita segera berhenti. Kita segera berhenti. Termasuk apa? Riba dan yang lain. Kalau sudah ngerti kalau SMS-an itu sama dengan pacaran atau mendekati zina, kemudian berhenti, maka mudah-mudahan yang dulu diampuni oleh Allah ya. Wong ngono biyen-biyen gak ngaji disirek, ngono ta? Rugilah ya. Sebenarnya sejak kecil menjadi orang bagus itu malah lebih bagus. Orang wis katene ngeleng dapat tobat. Mau ngeleng mau meninggal sudah dari tobat. Nomor 2, kita berupaya hanya mengurus masalah yang pokok saja, walaupun sepihak. Ada orang, ya banyak, bukan ada saja, bukan satu dua, banyaknya utang utang uang riba kemudian bangkrut, maka secara sepihak bayari yang pokoknya tadi ya. Bayar yang pokoknya tadi. Apa tadi nomor 1? Alladzina yakuluna riba, itu tadi apa?
kita hinakan, ya kita mencela, ya kita cela. Oh ya, masih ditambahkan nomor 1, tidak apa-apa. Setelah kita mencela itu, kalau cukup tempatnya, kalau tidak cukup ya ditulis oleh dua saja. Kita hindari hal-hal yang apa? Kita hindari kata-kata atau hal-hal yang berhubungan dengan yang dilarang oleh Allah. Kita hindari kata-kata atau hal lain yang berhubungan dengan yang dilarang oleh Allah. Yang mengesankan boleh, mengesankan boleh. Ini aja contohnya, ya contohnya. Kalau kita misalnya belajar matematika, jangan ada kata-kata itu misalnya si Badu Badu menaruh uang di bank, ya, dengan bunga 36% per tahun. Itu kan namanya apa? Kata-kata yang seolah-olah membolehkan ada riba. Nah, itu kita hindari. Kita hindari. Coba hitunglah, misalnya ada pertanyaan, hitunglah bunga 36% per tahun dari harta sekian. Walaupun itu pelajaran matematika, itu namanya melecehkan aturan Allah. Paham? Contoh lain, belajar bahasa Inggris misalnya. Kemudian yang melecehkan aturan Allah. Would you like dancing with me misalnya? Maukah kamu untuk dansa bersamaku? Ya. Itu adalah melecehkan aturan Allah, ya kan? Walaupun story, walaupun membuat cerita dalam rangka belajar bahasa Inggris, jangan begitu. Haram itu, ya. Dimurkai oleh Allah. Belajar bahasa Inggris, ya, would you like reading Al-Quran, gitu aja, ya. Tadi ditambah, ya. Termasuk walaupun kisah cerita, misalnya ada cerita si A pacaran dengan si B, jangan, ya, itu melecehkan Allah, itu melecehkan hukum Allah. Atau misalnya pelajaran matematika, sebuah dadu dilemparkan, maka ada berapa kemungkinan, ya, teori kemungkinan misalnya. Jangan pakai kata-kata dadu, ya. Sebab itu dadu biasanya dipakai judi. Dan apa juga hindari. Kalau kamu sudah tahu neraka, kamu akan menyesal. Mumpung belum menyesal, ya kan, sekarang saja kita persiapkan, kita hindari. Kita kembali wa amruhu ilallah, dan urusannya kepada Allah. Jadi kalau sudah terlanjur, ya urusannya pada Allah.
urus yang pokok saja. Ya. Urus yang pokok saja. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kepada Allah. Cara mengamalkan kita pasrah kepada Allah dan mohon ampun padanya atas hal yang sudah terlanjur. Misalnya sudah terlanjur memberi orang riba, ya sudah, ya, kita minta ampun dan menyerahkan urusan kepada Allah. Termasuk misalnya kita kebelit hutang masalah itu, maka bayar dengan yang pokok saja. Ya kalau bisa, ya kan. Apa tidak dosa itu? Oh tidak dosa itu. Nah itu bagaimana kalau orangnya susah? Serahkan urusan kepada Allah. Wa amruhu ilallah. Banyak misalnya orang terlanjur menggunjing orang. Kalau mau minta maaf sudah tidak bisa, ya sudah pasrah pada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang bisa menyebabkan orang yang saya gunjing tadi tidak menuntut di akhirat nanti. Oleh karena itu, ampunilah dia ya Allah, dan ampunilah saya dan dia, dan jangan dijadikan dia menuntut saya di akhirat. Karena Engkaulah yang bisa mengatur ya Allah. Wa amruhu ilallah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang kembali sudah tahu ini haram kok kembali saja, maka mereka adalah penghuni neraka. Na'udzubillah. Kita hindari kembali pada berbuat dosa. Nomor 2, kita sangat takut ancaman Allah di neraka. Yang dilecehkan ancaman neraka itu. Kita sangat takut ancaman Allah berupa neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Kita khawatir atas siksaan yang kekal. Kita khawatir dan takut yang atas siksaan yang kekal. Kalau siksa dunia lah, tidak ada apa-apanya. Yang kita takutkan itu adalah siksa yang kekal itu. Ya kan? Kita selalu takut atas siksa yang kekal. Siapa yang selalu takut atas siksa yang kekal itu neraka, maka akan dibina oleh Allah pada jalan yang lurus. Allahumma yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqu, menghapus atau menghancurkan Allah ar-riba pada riba, wa yurbi, dan meribakan, mensuburkan. Allah mensuburkan as-shadaqati, sedekah. Urusan harta kita hindari riba, tetapi kita dekati sedekah. Nomor 2, kita selalu ingat, kita yakin ya, kita selalu ingat bahwa yang diharamkan oleh Allah pasti hancur, pasti membawa
apa? Kehancuran. Kita selalu ingat bahwa yang diharamkan oleh Allah pasti membawa kehancuran, termasuk riba. Termasuk riba. Nomor selanjutnya, kita selalu ingat bahwa kebaikan pasti membawa kebaikan, ya. Dunia akhirat, termasuk sedekah. Jadi kalau riba dan apapun juga larang, perzinahan mesti membawa tidak enak, pasti itu. Apakah di akhirat saja? Ya di akhirat, apalagi di dunia saja sudah iya. Tidak ada maling itu yang bahagia hidupnya di dunia, tidak ada. Secuil pun tidak ada. Tidak ada pezina itu yang hidupnya di dunia itu bahagia karena zinanya. Tidak ada. Pasti hancur karena zinanya. Itu di dunia saja. Ya, di dunia saja sudah begitu. Kamu tahu pezina-pezina itu banyak kena aib, kena apa? Penyakit raja singa dan lain sebagainya. Ya, hanya saja mereka tidak tahu. Sudahlah, tidak ada orang yang pezina itu yang bahagia. Penjudi, tidak ada yang bahagia. Di dunia saja tidak bahagia. Peminum minuman keras, tidak ada yang bahagia. Ya. Orang yang riba, urusan riba, pasti hancur juga. Sebaliknya, sedekah atau kebaikan pasti bahagia. Tidak ada orang yang melarat gara-gara sedekah. Tidak ada orang yang tidak bahagia karena sedekah. Sebab sedekah itu ada aturannya, tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu boros, dan tidak boleh terlalu pelit. Ya kan? Ukurannya adalah tidak boleh terlalu pelit, artinya apa? Tidak boleh kurang dari 1/5 lebihan, tidak boleh terlalu boros, tidak boleh di semuanya diberikan. Tidak ada orang pacaran itu bahagia. Ya, kamu lihat saja orang biasa, orang awam itu pacaran, kemudian nikah, sebentar lagi pasti cerai. Lihat ya, artis-artis itu, ya, pacaran sekian lama, setelah nikah habis miliaran, beberapa bulan minta cerai. Dulu kelihatan apa kok nikah itu, Lihat ya. Makanya enak langsung nikah saja. Jebret, yes, barokah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah tidak suka pada orang yang tiap orang yang banyak ingkar dan lagi banyak dosa. Kita hindari menjadi orang yang banyak ingkar lagi banyak dosa. Nomor 2, kita malu pada Allah. Ya, karena malu pada Allah kita sambung. Ya. Karena malu pada Allah. Ingkar itu termasuk melanggar riba.
banyak dosa itu termasuk urusan riba. Itulah kalau punya duit jangan banyak urusan riba, urusan sedekah aja ya. Punya duit banyak, berhadapan apa? Sering datang ke bank ya, nggak pakai sedekah, emak kamu masukkan aja tabungan di bank, kamu tumpuk-tumpuk harta. Naudzubillah, padahal dana apa? Sabilillah, jalan Allah perlu didanai. Perlu ada orang yang investasi, menanam saham dalam sabilillah. Yang pasti akan tumbuh, pasti berbuah, ya kan? Minimal 700 kali lipat. Belum lagi kalau Allah melipatkan sekehendaknya. Sudah sekehendaknya terserah. Dilipatkan 1 triliun kali lipat, terserah Allah, ya kan? Bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, santri sekalian. Tidak sama kamu mendengarkan radio saja dengan kamu datang. Ya, tidak sama. Hadisnya itu duduk-duduk dengan ulama. Ya. Wajulu apa? Jalasa aliman faka'an nama jalasani. Waman jalasani fit dunia, ya. Faka'an nama jalasani fit dunia. Waman jalasani fit dunia ajilas tuhu ma'i fil jannah. Ya. Siapa yang duduk-duduk dengan ulama, ya, duduk-duduk dengan ulama, maka seolah-olah duduk-duduk denganku di dunia. Siapa yang duduk-duduk denganku di dunia, maka sama dengan, maka aku akan dudukkan dia bersamaku di surga. Allahumma. Jadi tidak sama mendengarkan radio. Iya Pak Sohib kandani, Pak itu gak bodoh, jaga terus bodoh diri saja. Ya, tidak sama. Man nadzara aliman, siapa yang melihat wajahnya orang alim, fa fariha biha, khalaqallahu min tilkan nadzarati malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang melihat wajahnya orang alim, kemudian dia senang dengan itu, maka Allah menciptakan dari pandangan itu malaikat-malaikat yang tidak mati sampai hari kiamat, mendoakan, mintakan ampun. Allahumma amin. Tidak sama dengan mendengar radio. Tidak sama lah. Lah bagaimana orang mendengar radio? Ya dapat pahala daripada tidak. Ya. Tetapi ilmu itu dari Allah. Ilmu itu dari Allah. Bang, walaupun mendengarkan radio 1000 tahun dengan datang ke pengajian, ya mungkin datang ke pengajian 1 kali sudah diberi ilmu oleh Allah. Ini wakil bijak kandani kanca-kanca. Ya. Terus ngaji kat biyen aja butuh ae. Apa lek hati sebetulnya? Ya tidak sama lah. Ono kene kadang-kadang kudanan barang. Iya. Kadang-kadang kegerimisan barang. Ya. Tidak sama. Duduknya saja sudah pahala lain, ya kan? Ya. Waduh pun kira-kira benar-benar radio. Tidak sama. Ya. Abah nggak ngaji, kamu duduk di sini aja sudah bagus. Ya. Ini kemudian masalah apa abah ngajari ilmu praktek. Ada yang disuruh abah
Disuruh coba kamu lihat di sawah sana. Kemudian lihat di sana di sawah sana. Ada siapa yang kerja dan sebagainya. Laporkan pada Abah itu. Ternyata apa? Orangnya dipanggil. Bukan itu maksudnya Abah. Abah mau mengajari kamu kepemimpinan. Pemimpin itu seperti kepala. Kepala itu harus melihat, harus ngomong, harus mendengar, tidak boleh kerja. Paham ya? Saya ajari nanti cara berpikir. Ya, kepala itu mikir. Makanya siapa yang jadi kepala disuruh Abah, nggak usah manggil-manggil lah, berada di teras saja. Kok bodoh kayak gini? Disuruh istiqomah, nggak usah dipanggil lah. Kamu tengok-tengok di sini tidur lebih bagus. Makanya tempat amal soleh kamu di mana? Waktunya amal soleh kok berada di kamar, wah kamu setan. Ya, kamu kerasukan setan kalau ada di dulu. Ya, pagi manggil, sore manggil. Kamu lu jangan di kamar. Kalau jadi pemimpin harus sering lapor Abah, mikirlah kamu. Makanya yang jadi pemimpin disuruh Abah di sini, di daerah sini. Bagiannya kamu hanya mikir, memikir, memperkirakan, lapor. Kemudian kalau disuruh Abah, laporan. Coba sama kandani Pak Camat itu ngomong gini. Abah angen-angen. Iki mang piye Pak Camat kandani dulu. Ya. Siang angen tunggu apa? Oh, ini kayak jadi pemimpin ini. Pemimpin itu justru bisa menjadi anak buah dulu. Ya kan? Sebab di atasnya itu ada pemimpin lagi. Di atas kepala itu ada apa? Apa? Ada rambut. Di atas kepala maksudnya pimpinannya memimpin kepala adalah hati. Ya. Loh, hati kan di bawah kepala. Iya, tapi kalau kamu menjawab di atas kepala ada kopiah itu ya, keliru itu ya. Seringlah laporan. Kalau disuruh itu cepet laporan, ketemu enggak gitu loh. Kemudian kalau diperintah oleh Abah ya, maka sebatas perintah itu aja. Siapkan suratnya. Siapkan saja. Jangan dikirimkan. Suruh nyiapkan saja dikirimkan, ya keliru. Masalahnya apa itu ada istikharahnya. Kalau nek alamati dino iki berarti jangan. Gitu loh. Ada alamatnya. Waduh kok jadinya surat itu hari ini, nggak boleh. Harus hari Kamis, bolehnya itu. Nunggu hari Kamis. Bagaimana hari Kamis keadaannya? Ya. Dan yang memberikan surat itu ada. Harus ini. Harus orang laki-laki atau harus orang perempuan. Itu ada. Kalau tidak ada begitu kan berarti tidak ada gunanya. Apa itu istikharah. Ya kan? Disuruh mempersiapkan surat ternyata diberikan sekalian. Loh, bukan. Jadi masalah nanti kamu. Jadi ada aturannya. Abah kadang-kadang melarang kamu kalau kemana-mana jangan lewat situ. Itu bahaya sekali kalau kamu langgar. Sebab apa? Abah tahu. Kalau kamu lewat situ berarti umur 50 tahun kamu buta. Bahaya kan? Kamu langgar saja. Buta betul dari apa kamu nanti? Kalau kamu lewat situ nggak boleh naik ini, harus naik ini. Jangan dilanggar. Kalau kamu melanggar, itu ada alamatnya kamu sakit-sakitan.
Ya, itu loh. Kenapa kamu sakit-sakitan? Karena sering melanggar. Oh, gitu. Ya. Ada aturan. Ada orang pernah apa ini harganya murah. Tanah 2 hektar cuma 2 juta misalnya. Ya. Tanah 2 hektar cuma 2 juta. Ya. Apa sebelumnya pesan itu? Nanti kalau ada tanah murah, apa yang beli? Tapi ternyata kok pas apa ngomong-ngomongnya itu hari Selasa. Waduh, ini alamatnya tidak bagus. Tapi apa nggak ngomong begitu? Nggak ngomong begitu. Ya mungkin aja nanti hari Sabtu aja, hari Sabtu. Nah, tapi lihat dulu hari Sabtu nanti pas punya uang atau tidak. Pas lupa atau tidak, pas anu atau tidak. Pokoknya jelas pada waktu itu tidak bagus. Ya sudah. Ya, jangan diteruskan kalau abah melarang. Bah. Kemudian kalau diberi tugas itu segera selesaikan. Sebab kadang-kadang kalau tidak selesai, abang membatalkan. Jadi segera selesaikan bangunan ini. Nah, apa suruh ngeramik ini tidak selesai. Nah sudah nggak usah dikeramik sekalian. Gitu loh. Ini tolong dipakai taman. Kok nggak selesai? Ya sekalian nggak usah taman, pakai kamar mandi aja. Berubah-ubah begitu. Dan itu untuk kebaikan. Makanya kalau dikasih tugas, cepat selesaikan. Ya, kasih tugas untuk ini, data ini segera diselesaikan. Ya selesaikan. Kalau enggak, apa akan merubah? Nggak perlu itu. Ya. Kemudian ada perbuatan yang harus didahulukan. Mana yang didahulukan? Kadang-kadang apa mendahulukan ini dulu. Maka dahulukan, jangan yang lain. Ini misalnya membuat apa untuk tiangnya banner itu, untuk apa bawahnya itu bagian fondasinya itu bikin dulu. Ya bikin dulu. Bisa-bisa apa kalau nggak selesai sudah usah nggak jadi. Membuat pikiran terus. Ya. Kalau apa menyuruh jangan dilakukan sendiri, jangan dilakukan sendiri. Sebab apa? Kadang-kadang kamu dilatih oleh apa? Jadi pemimpin. Jadi pemimpin tidak boleh melakukan. Harus mulut bicara, otak berpikir, mata melihat, telinga mendengar. Paham? Tidak boleh kepala jadikan kaki untuk berjalan. Bunda semuanya kamu. Ya. Kadang-kadang ada yang dipending. Kamu buatlah jalan. Tetapi sebelah selatannya pohon jangan dikerjakan apapun. Sebenarnya mau ditunjukkan oleh apa. Tetapi kamu kalau ditunjukkan banyak ruwet kamu. Seenak ini aja. Kerjakan selesai ini. Maka nanti ini akan begini. Jangan dikerjakan. Betul jangan dikerjakan. Kalau kamu kerjakan. Ya mesti dibongkar oleh apa. Kamu belum paham maksudnya apa. Ya. Maksudnya apa ya itu pahami dan laksanakan. Sebab afatnya besar. Ya. Kamu tidak tahu apa tahu. Ulama dulu guru-gurunya apa juga begitu. Walaupun tidak ngerti, tidak apa-apa pokoknya manut. Ada ini pintu belakang harus dipelang. Sudah.
ditutup dan dipelang pakai kayu. Ya sudah, pasang pelang pakai kayu. Kalau buka ya buka. Ya. Ikut saja. Setelah kamu laksanakan, kamu pikir-pikir, apa maksudnya beli? Apa maksudnya beli? Pasti ada maksudnya. Ya. Ternyata maksud itu kadang-kadang lebih dari satu. Puluhan. Oh, ternyata maksudnya ini. Oh, ternyata begini juga. Oh, ternyata begini juga. Ya. Ikut saja. Ya. Ya, bermanfaat. Kul dijamnah kul ngaji kul tak podo kul ngurung radio ya. Ya dapat pahala, tetapi pahalanya anak-anak itu aja. Ya. Kok begitu? Yang depan dengan yang belakang saja tidak sama kok. Nah, yang duluan dengan yang belakang saja tidak sama. Ya, apalagi sekedar mendengarkan radio. Itu tidak sama. Sama sekali tidak sama. Paling banter sama mendengarnya. Iya, tetapi ilmunya Allah tidak begitu. Tidak diberikan pada orang yang tidak mau berkorban. Ya. Ya, berhubungan dengan ketawaduan juga. Ngaji atau berguru dalam autoritas itu yang penting tawadhu. Andai bukan haram, sampai tawadhunya itu jangankan suruh ngaji, disuruh minum air kencingnya saja harus mau. Andai tidak haram. Ya. Dahulukan tawadhu. Utamakan tawadhu. Amal kamu seberapa pun tidak ada artinya apa-apa kecuali dengan tawadhu. Iblis itu ibadahnya berapa ribu tahun, 80.000 tahun ibadah, tidak ada apa-apanya sama sekali gara-gara tidak mau tawadhu. Ya, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta